pada suatu malam yang kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, sejarah sepak bola nasional berubah selamanya. Peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 itu telah menjadi salah satu insiden terburuk dalam dunia olahraga Indonesia, bahkan dalam sejarah sepak bola dunia. Ribuan pasang mata menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung kekacauan yang menandai berakhirnya pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Hari itu, sepak bola tidak sekadar menjadi hiburan. Ia berubah menjadi duka mendalam. Semua berawal dari semangat rivalitas antara dua klub besar, Arema FC yang menjadi tuan rumah, dan Persebaya Surabaya, klub tamu yang tidak pernah bermain di hadapan pendukung Arema selama bertahun-tahun karena alasan keamanan. Stadion dipenuhi lebih dari 42.000 penonton, melebihi kapasitas ideal yang hanya sekitar 38.000. Larut dalam euforia, para supporter tak sabar menunggu kemenangan tim kebanggaan mereka. Sayangnya, pertandingan malam itu berujung kekalahan mengejutkan untuk Arema FC dengan skor 2-3. Amarah dan kekecewaan tak tertahan. Beberapa supporter menerobos lapangan, meluapkan emosi dan ketidakpuasan kepada pemain dan ofisial. Situasi semakin memanas ketika ratusan, bahkan ribuan supporter mulai turun ke lapangan. Keamanan menjadi taruhannya. Aparat kepolisian yang bertugas di stadion mengambil tindakan, berusaha mengendalikan situasi yang nyaris tak bisa dikendalikan. Namun, keputusan untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun dan lapangan menjadi titik balik bencana. Gas air mata menyebar cepat, membanjiri udara di stadion yang penuh sesak. Supporter panik, berdesakan mencari jalan keluar. Mereka yang berada di sektor tribun 13 dan 14 menjadi korban paling parah. Pintu-pintu keluar yang sempit membuat penonton terjepit dan bertumpuk satu sama lain hingga sulit bernapas. Dalam waktu singkat, suasana berubah menjadi kacau balau. Tangisan, teriakan, dan perasaan panik membahana di seluruh stadion. Beberapa anak-anak dan wanita menjadi korban dalam kekacauan yang tak pernah diduga bakal terjadi. Banyak yang terinjak-injak dan kehabisan napas dalam kepanikan massal tersebut. Petugas medis kewalahan, ambulans datang silih berganti, membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun, bagi banyak orang, bantuan itu datang terlambat. Dalam hitungan jam, ratusan nyawa melayang. Data akhir mencatat bahwa setidaknya 135 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 600 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah pendukung tuan rumah, Arema FC. Amarah dan duka menyelimuti Malang. Jalanan dipenuhi masyarakat, keluarga korban, dan para simpatisan yang menuntut keadilan dan pertanggungjawaban. Pemerintah, federasi sepak bola, bahkan dunia internasional mengecam keras peristiwa ini. FIFA, organisasi sepak bola dunia, menyoroti penggunaan gas air mata yang jelas dilarang dalam peraturan standar keselamatan stadion. Peristiwa ini menelanjangi kelemahan tata kelola sepak bola. Banyak pertanyaan mengemuka. Mengapa tiket dijual melebihi kapasitas stadion? Mengapa gas air mata digunakan dalam pengendalian massa di area tertutup seperti stadion? Siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan malam itu? Investigasi dan audit dilakukan secara menyeluruh, baik dari pemerintah, kepolisian, hingga tim pencari fakta independen. Kanjuruhan menjadi simbol pelajaran pahit. Bukan sekadar mengenai rivalitas, kemenangan, dan kekalahan dalam sepak bola. Tragedi ini membongkar borok keamanan stadion, manajemen acara, serta pentingnya komunikasi dan koordinasi antara panitia, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait. Lebih dari itu, tragedi Kanjuruhan membuka mata banyak pihak akan pentingnya menjaga harkat kemanusiaan di atas segala kepentingan lain, bahkan di dunia olahraga. Banyak kisah mengharukan terungkap pasca tragedi. Kisah seorang ayah yang kehilangan kedua anaknya sekaligus, para ibu yang harus kehilangan suami, kakak, adik, serta sahabat. Supporter dari kedua tim, Arema maupun Persebaya, saling berpelukan dalam duka dan menunjukkan solidaritas yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Monumen peringatan mulai didirikan, bunga-bunga dan lilin dinyalakan setiap malam di depan stadion sebagai lambang penghormatan bagi para korban. Pasca tragedi, pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat.
Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo, menginstruksikan reformasi total di dunia sepak bola nasional. Kepolisian melakukan evaluasi dan sejumlah aparat yang bertugas malam itu menjalani proses pemeriksaan. PSSI sebagai federasi mendapat kritikan tajam dan harus melakukan pembenahan besar-besaran. FIFA turun tangan membentuk tim kolaborasi dengan AFC untuk memperbaiki sistem pengelolaan stadion di Indonesia. Audit keselamatan digelar di berbagai stadion tanah air, dan setiap event sepak bola mendapat pengawasan ketat agar tragedi serupa tak pernah terulang lagi. Lebih jauh, tragedi ini juga memantik diskusi tentang relevansi rivalitas dalam sepak bola Indonesia. Apakah rivalitas harus menimbulkan permusuhan yang menakutkan? Apakah kemenangan dan kekalahan lebih penting dari keselamatan jiwa manusia? Tragedi Kanjuruhan meruntuhkan batas-batas fanatisme. Dalam kesedihan, supporter kembali diingatkan akan nilai-nilai sportivitas dan persaudaraan yang harus dijunjung tinggi. Banyak pihak kini mengampanyekan damai di stadion dan menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Perjalanan Arema FC dan keluarga korban pasca tragedi tidak mudah. Proses hukum berjalan lambat, tuntutan keadilan terus mengalir, dan trauma mendalam menghantui para penyintas. Namun, dari gelapnya malam Kanjuruhan, muncul harapan baru. Banyak komunitas dan organisasi sosial bergerak membantu korban maupun keluarga. Forum-forum diskusi digelar di berbagai tempat, mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan sepak bola dan pelaksanaan event olahraga nasional. Hingga kini, dunia masih berduka atas peristiwa Kanjuruhan. Setiap tanggal 1 Oktober, masyarakat Malang dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia mengenang tragedi ini dengan doa dan harapan agar tidak ada lagi air mata dan darah tertumpah di arena yang seharusnya menjadi tempat kegembiraan dan persatuan. Tragedi Kanjuruhan adalah luka kolektif, namun juga menjadi momentum pembelajaran berharga bahwa keamanan, kemanusiaan, dan rasa saling menghormati jauh lebih penting dibanding sekadar persaingan dan kemenangan dalam satu pertandingan. Sepak bola Indonesia berutang nyawa pada ratusan korban yang tak bersalah. Satu-satunya cara untuk membayar utang itu adalah dengan memastikan tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Dengan reformasi nyata, komitmen bersama, dan menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama di setiap sudut stadion tanah air. Mari kita terus kenang para korban, pelajari hikmah di balik tragedi, dan jadikan Kanjuruhan sebagai pelajaran abadi bahwa olahraga adalah pemersatu, bukan pemicu perpecahan serta bencana. Di balik derai air mata, harapan untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik dan lebih manusiawi tidak pernah padam.